Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, juga anggota Legio Maria Kuskupan Tanjung Karang yang terkasih. Pada hari raya kabar sukacita ini ada pertanyaan yang juga berlaku untuk kita. Apakah hidupmu mengalami sukacita seperti Maria? Kalau dilihat wajah-wajahnya sepertinya tidak kelihatan. Mudah-mudahan hanya wajahnya, dan banyak orang tidak mengalami sukacita. Saya sendiri mengalami kecemasan yang sangat besar. Putin, Presiden Rusia, ini sudah ultimatum mau menggunakan senjata nuklir. Selesai semua kita. COVID juga belum berakhir. Tapi kalau kita kena senjata nuklir atau mati karena COVID, dua-duanya bukan kesalahan kita. Kematian dua-duanya menuju kemuliaan hidup, itu aja. Tapi kita berdoa bersama Bunda Maria, semoga pemimpin seluruh dunia dicernihkan hati nuraninya untuk membangun perdamaian,
dan pandemi berakhir dari hidup kita. Tanda-tanda berakhirnya sebenarnya sudah kelihatan, tapi tiba-tiba ada perang. Lalu penderitaan ini salah siapa, dosa siapa? Setelah merenungkan sabda Tuhan, kecemasan saya hilang, dan itu belajar dari Bunda Maria. Mengapa Bunda Maria mengalami sukacita? Satu, karena Bunda Maria bersikap sebagai seorang hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau setiap orang bisa berlaku, bersikap bagaikan hamba Tuhan, bagaikan seorang hamba, dia pasti mengalami sukacita. Kalau kita punya hamba atau bersikap sebagai seorang hamba, kita tidak banyak berbicara. Dan hamba itu biasanya rajin. Dan orang yang rajin tidak banyak bicara. Orang yang malas, banyak komentar, banyak bicara, banyak ngomong, tidak ada isinya, minus perbuatannya. Setelah sebagai seorang hamba, Bunda Maria menaruh harapan kepada Tuhan. Harapan kepada Tuhan adalah dengan satu kalimat penting. Allah yang telah memulai pekerjaan baik dalam diriku, Allah akan menyelesaikannya sampai pada kesudahannya. Kalau kita yakin bahwa Allah telah memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, kita yakin semuanya akan diselesaikan Allah sampai pada kesudahannya. Dengan begitu, kita menjadi orang yang berpengharapan, bukan orang yang murung dan putus asa. Menjadi orang yang rajin, bukan menjadi pemalas. Kita harus meneladan Bunda Maria. Bunda Maria adalah hamba yang menaruh harapan kepada Tuhan, yang percaya akan kata-kata malaikat. Kita semua hari ini seluruh gereja harus bersukacita, harus berpengharapan. Dan karena tanggal 25 Maret sebagai Hari Raya Bunda Maria, 9 bulan kemudian Bunda Maria telah melahirkan seorang putra, dia harus diberi nama Immanuel. Berarti 9 bulan sejak sekarang adalah Desember. Hitung-hitungan manusiawi sebagai ketetapan gereja. Mari kita bersukacita, mari kita menaruh harapan kepada Tuhan bersama seluruh gereja, bersama Bunda Maria, ikut jalan salib Tuhan menuju Paskah.